Welcome to my channel, Penjaga NKRI. Profil khusus Monique Rickers, sang aktivis Indonesia, pendukung Israel. 2 hari yang lalu, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, di acara catatan demokrasi di TV One, ada suatu kejadian yang begitu sangat menggugah hati saya untuk mencari tahu, siapa sih sebenarnya seorang yang bernama Monique Rickers itu. Untuk jelasnya, berikut, mari kita simak cuplikan videonya. Lihat aja, mandat Inggris tahun 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi 2 menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina. Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi 2. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Kan ini PBB yang membagi 2 tanah 181, resolusi 181. Di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah? Sejarawan bukan? Oke, sekarang saya akan saya belajar sampaikan sejarah dari Alkitab saya. Hidup berdampingan. Tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan, perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cek di Google, Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis, tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian, masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Dari video tersebut, setidaknya telah memberikan gambaran seperti apa sang aktivis yang bernama Monique Rickers, khususnya dalam hal mengajukan dan mempertahankan pendapatnya, termasuk bahasa tubuhnya tentu, singkat cerita, secara nyata dan penuh keyakinan keberpihakan beliau terhadap bangsa Yahudi dan atau Zionis Israel. Baginya, apapun yang dilakukan Yahudi dan atau Zionis Israel adalah benar, baik secara hukum maupun hak asasi manusia, apalagi menurut kitab agama yang dianutnya. Padahal, ya, begitulah. Berdasarkan hasil penelusuran, berikut profil Monique Rickers, aktivis berkebangsaan Indonesia berdarah Yahudi yang vokal mendukung Israel. 1. Latar belakang dan karir, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, bermarga Rondo Nuwu Mandagi dan kini berdomisili di Jakarta, lulusan jurusan Mirobiologi Industri dari Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Sebelum menjadi aktivis, ia meniti karir selama 14 sampai dengan 18 tahun sebagai jurnalis. 2. Aktivisme pro-Israel dan diaspora Yahudi, mendirikan organisasi Hadassah of Indonesia pada tahun 2016 untuk mengedukasi publik mengenai Yahudi, Israel, dan keberagaman agama melalui forum budaya dan kunjungan ke negara terkait, menjadi inisiator Tolerance Film Festival dan kanal YouTube Fakta Israel yang membahas topik Israel dan Yahudi di Indonesia. 2 kali tampil sebagai pembicara di acara publik, termasuk di pondok pesantren Al-Zaitun dengan pakaian berlambang bintang Daud dan ikut mendoakan di dalam masjid. 3. Pandangan dan aksi publik. Pada acara Dua Sisi, TV One, ia pernah mengenakan kaos berlogo Israel dan menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok teroris, menyuarakan empati bagi korban Israel yang tewas dan disandera, pernah menyatakan dukungan untuk Israel melawan teroris, dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mengasihi Israel dan orang Yahudi, mengusulkan ide kontroversial seperti menjadikan Gaza sebagai provinsi ke-35 Indonesia, dan dikelola bersama Mesir dan Fatah. 4. Jejak diplomatik dan apresiasi internasional. Pada Oktober tahun 2017, beliau bertemu dan berfoto bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam acara Christian Media Summit. Diundang sebagai pembicara lintas agama berkat reputasinya dalam isu keberagaman dan toleransi agama.
Dan tanah itu dibagi dua. 5. Reaksi 33 publik negara, dan 13 kontroversi, negara menolak, pandangannya 10 menimbulkan pro dan abstain. kontra di Indonesia. Jadilah Ia akhirnya dikritik keras, Israel yang menerima dituding dan sebagai agen memerdekakan buzzer diri. Israel. Lahir Sementara kembali. supporter memuji usaha mempromosikan salahnya di mana? toleransi dan Kan ini pendidikan PBB seimbang yang mengenai membagi konflik dua Israel-Palestina. tanah, satu Pernyataan lapan seruan satu, dukungan terbuka terhadap resolusi Israel pun 186. menuai kecaman, terutama dalam konteks boikot Indonesia terhadap produk barang dan jasa berkaitan dengan Israel. Dari fakta-fakta data atau informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Monique Rijkers adalah seorang aktivis toleransi beragama yang menggunakan platform pro-Israel untuk membuka dialog dan edukasi di Indonesia. Ia konsisten menggunakan pengalamannya sebagai jurnalis dan perjalanan ke Israel untuk menyampaikan narasi alternatif. Yang kedua, Namun, pendekatannya yang menghasilkan kontroversi ini juga memicu perdebatan panas terkait posisi Indonesia yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Demikianlah hasil penelusuran singkat saya. Tidak berlebihan bila saya menganggap bahwa itu sudah cukup membayar lunas keingintahuan saya yang sangat begitu penasarannya terhadap sosok Monique Rijkers, sang aktivis tervokal dalam mendukung bangsa Yahudi dan Zionis Israel. Dan demikian juga harapan saya kepada para penyimak video ini, minimal tidak perlu penasaran lagi. Kata Wong Palembang, enough is enough. Kata siapa? Sejarawan asli original. Mohon maaf dan maklum bila ada salah dan keliru. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Subscribe for more videos.